Shalom, selamat hari Minggu semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara-saudari berada. Bersyukur pada kesempatan kali ini, hari Minggu, kita masih bisa bersama-sama beribadah walaupun masih secara online, tapi kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari untuk memulai ibadah hari ini, kita sama-sama masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita. Dialah gunung batu perlindungan. Kita mau sama-sama angkat pujian dari KPPK 261, Gunung Batu Perlindungan. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Kita sama-sama angkat pujian ini lagi, baitnya yang ketiga. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindungan, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindungan, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudari dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Terlebih dahulu kita tenang sejenak di hadapan Tuhan masing-masing, merendahkan diri, mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan. Supaya kita sadar seringkali kita melawan Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu kita mohon pengampunan dosa supaya kita layak beribadah kepada Tuhan. Dengarkanlah pengakuan dosa dari umat-Mu ya Tuhan, baik di rumah masing-masing dimanapun mereka berada, sebab kami sadar kami
seringkali tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami berdosa dalam tingkah laku, perbuatan, dan pikiran, perkataan yang cemar, yang najis, yang menduka citakan Roh Kudus. Engkau mengampuni kami dan layakkan kami itu beribadah kepada Tuhan dan mendapatkan berkat dari ibadah pagi ini. Demikian kami mohon pengampunan dosa demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Bersyukur atas jaminan hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang melihara kehidupan kami dari hari ke hari. Bahkan Engkau adalah mengendalikan segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu dalam keluarga, rumah tangga, dan usaha pekerjaan, kepada para pelajar, para siswa, mahasiswa yang nyata pernyataan-Mu sampai saat ini. Kami teringat jemaat-jemaat yang sakit di rumah masing-masing atau di rumah sakit, baik sakit COVID atau sakit yang lain. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan, menjamah dan menyembuhkan mereka. Tatkala mereka bimbang, Tuhan yakinkan mereka. Tatkala mereka lemah, Tuhan kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia yang menerapkan PPKM pada saat ini, bila itu penerapan boleh meminimais penularan COVID-19, bahkan menghentikan COVID ini, bila masyarakat boleh bekerja sama dengan baik, ikut aturan pemerintah. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi, Kau tolong, di mana sekarang dampak daripada COVID ini, ada banyak usaha-usaha yang gulung tikar, yang bangkrut, bahkan banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Oh Tuhan, berbelas kasihan dalam kondisi seperti ini. Engkaulah satu-satunya harapan, Kau menolong umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur bersama-sama saudara kami berulang tahun dari tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 24 Juni akan datang, Juli akan datang. Engkau memberkati ya Tuhan Lau Moilan, berkati Timotius Wijaya Budiman, berkati Imelda Wijaya, berkati Juliani Kuswanto, berkati Wan Suli, berkati Indah Puspitasari, berkati Indri Yuliawati Suhirman, berkati Pendeta Rudi Simon. Tuhan yang memberikan usia, kiranya Tuhan memberkati saudara kami dalam menjalani masa depan mereka, memberkati setiap pribadi, memberkati keluarga rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan, bahkan Tuhan meneguhkan iman terus setia kepada Tuhan yang melihara kehidupan kami. Beri damai sejahtera, sukacita, berkat dan jasmani rohani melimpah dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami pun bersyukur di mana hari ini kami berkesempatan dalam ibadah ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Kau menerima persembahan umat-Mu ya Tuhan, menjadi bau-bau yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan, dan pakailah persembahan ini bermanfaat, berguna untuk biaya operasional kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan di GKR Gedong khususnya. Memberkati pribadi-pribadi yang memberi dengan sukacita. Tuhan terus memberkati keluarga rumah tangga, memberkati usaha pekerjaan, memberkati kesehatan mereka, bahkan meneguhkan iman. Ajarkan kami bukan hanya memberikan uang kepada Tuhan, maka seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati akan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik Pendeta Regi Arthur dalam kebaktian pertama, dan juga Guru Injil Felis Mastra yang menyampaikan firman Tuhan di kebaktian jam 10.30. Urapi pakaian dan kot kosorol kudus Tuhan, supaya jemaat yang mendengar dapat berkata nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga, dalam nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kembali pada hari ini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai satu dengan lain kepada anggota keluarga kita masing-masing. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, disilakan duduk kembali. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Markus 4, ayatnya yang ke-39. Markus 4, ayatnya yang ke-39.
Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekali lagi. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita pasti ada lika-liku kehidupan, pasti ada banyak cobaan. Tapi kita tahu ketika Tuhan melingkupi kita, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka Tuhan juga yang akan memelihara kita. Kita sama-sama untuk mempersiapkan diri kita memasuki firman Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian, Lingkupiku. Angkat pujian ini sekali lagi. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di hari Sabat yang suci ini kami boleh berkesempatan beribadah menyembah Tuhan. Dan kami tiba saatnya mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami agar mata rohani kami terbuka dan Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk memahami maksud dari hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu. Tuhan juga urapi dia, sembunyikan dia di balik salib-Mu, agar boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Kristus jemaat Tuhan. Senang dan bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa bertemu dalam ibadah online seperti ini. Harap saudara masih tetap bisa bersabar dengan keadaan seperti ini. Jalani hari-hari kita selalu dengan bersandar kepada Tuhan,
dan selalu mengucap syukur untuk pemeliharaannya. Saudara, meskipun saya tahu berbicara tentang arti kesabaran, sepertinya saat ini kita sulit untuk memahami dan menerimanya. Sejak pemerintah mulai memberlakukan PSBB pada tahun lalu di awal pandemi, mayoritas masyarakat Indonesia sudah diajak berlatih untuk bersabar. Tetapi ketika memasuki tahun kedua masa pandemi dengan gelombang keduanya yang sangat dahsyat ini, akhirnya pemerintah menerapkan PPKM darurat yang saudara tahu sebenarnya ini sama saja dengan lockdown secara halus. Rasanya arti sabar saat ini sangat sulit untuk dicerna oleh setiap golongan masyarakat. Berapa banyak perusahaan yang sudah kolaps? Berapa banyak hotel dan restoran yang sudah tutup? Berapa banyak karyawan yang benar-benar sudah dirumahkan? Berapa banyak orang-orang yang sedang dikejar penagih hutang? Berapa banyak supir-supir angkutan umum dan online yang sudah tidak dapat penumpang lagi? Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kita bisa berkata, saat inilah badai kehidupan yang sesungguhnya sedang terjadi. Maka tema hari ini mungkin bagi sebagian kita merasa basi dan naif. Karena badai itu sebenarnya sudah berhasil memporak-porandakan hidup saya dan keluarga saya. Tetapi saudara, saya lebih percaya tema ini akan membukakan mata rohani kita tentang indahnya kekristenan itu. Betapa dahsyatnya mengikut Kristus itu, saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, tadi kita sudah membaca dasar firman Tuhan bagi perenungan kita hari ini. Saudara, seringkali orang Kristen menganggap perikop yang kita baca tadi dalam Markus 4 ayat 35-41 merupakan suatu pesan penggembalaan. Kita diajar dan dikuatkan agar tidak usah takut ketika di dunia ini. Banyak angin, gelombang, dan badai menerpa, karena Yesus itu berkuasa sehingga kita akan aman-aman saja, tenang-tenang saja. Jadi kita biasanya memakai ayat-ayat ini seperti secara pendekatan pastoral. Namun kalau kita melihat lebih teliti, cerita ini sebenarnya bukan satu kisah untuk pesan menggembalakan ataupun pastoral. Kisah ini sebenarnya mau fokus kepada pribadi Kristus ataupun kristologi, daripada sekedar berita mengenai penggembalaan yang menyejukkan hati. Dalam peristiwa ini, peran utamanya adalah Kristus, saudara.
Fokusnya bukan pada gelombang atau angin badai yang sedang terjadi, tetapi Kristus yang menjadi fokusnya. Saudara, apakah kita masih ingat kisah-kisah sebelumnya? Yang sebenarnya perikop ini mau melanjutkan ajaran Yesus tentang perumpamaan kerajaan surga. Bukankah di awal pasal 4, Yesus sebenarnya mulai mengajarkan perumpamaan tentang kerajaan surga. Setelah itu langsung masuk ke kisah ini, dan akibatnya kedua bagian ini menjadi dekat sekali hubungannya. Jadi tentunya kita tidak bisa melepaskan ajaran Yesus yang sebelumnya dalam perumpamaan tentang kerajaan surga itu, lalu langsung lompat membaca kisah spektakuler yang dilakukan oleh Yesus kepada alam semesta dengan pengertian yang berbeda. Tidak bisa kita melepaskan itu semua. Saudara, untuk memahami perikop yang kita baca ini, sesungguhnya kita tidak bisa memisahkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, yaitu iman. Sekali lagi saudara, iman. Karena iman akan berperan sangat penting di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Karena dengan iman kita harus menghasilkan perbuatan nyata yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan iman kita harus mampu menghadapi segala badai kehidupan. Inilah pentingnya iman. Maka pesan firman Tuhan semakin jelas bagi kita, saudara, hari ini. Yang pertama, pengenalan sejati kepada Kristus menentukan iman kita. Pengenalan sejati kepada Kristus menentukan iman kita. Ayat yang ke-36, saudara, di dalam Markus 4. Saudara, ketika kita mulai masuk menyelami cerita dalam perikop ini, lemahnya pengenalan murid-murid kepada pribadi Tuhan Yesus sebenarnya sudah terbukti dari sebelum kisah ini dituliskan. Khususnya dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, kita melihat murid-murid Yesus semuanya itu tidak mengerti terhadap informasi yang diberikan kepada mereka. Sampai di sini, tapi kita nggak boleh sombong ya saudara. Kalau saudara di zaman ini termasuk orang yang mudah mengerti arti dari semua perumpamaan yang Yesus berikan. Segala pengetahuan dan penalaran kita yang baik itu adalah anugerah Tuhan semata. Kita lanjutkan saudara. Bahkan di bagian akhir setiap perumpamaan ditulis. Ketika Yesus mengajar dengan perumpamaan, Dia pasti sekali lagi menjelaskan kepada murid-muridnya tentang arti perumpamaan itu sendiri, saudara. Ketika Yesus mengajar dengan perumpamaan, semua murid-muridnya tidak mengerti. Walaupun mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih. Kita tahu itu. Mereka sudah mendengar, mereka sudah mendapat penjelasan, namun mereka tetap saja tidak mengerti. Mengapa, saudara? Kondisi seperti ini mau menekankan kepada kita, para pembaca di zaman ini, meskipun tentang kerajaan surga itu sesuatu yang umum untuk kita ketahui, tetapi juga sebenarnya sesuatu yang sifatnya juga pribadi untuk kita pahami, saudara. Ibaratnya walaupun kerajaan surga itu seperti pohon yang besar, tapi ketika diberikan kepada kita, kerajaan surga itu juga seperti satu biji ataupun benih yang kecil. Karena dengan mudah kita bisa melihat karya Kristus, kita bisa mendengar perkataan Yesus melalui firman-Nya, tapi belum tentu kita bisa mengerti dan mengenal pribadi Yesus itu sendiri dengan sungguh-sungguh. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan para murid, saudara. Pada saat ini juga banyak orang Kristen yang katanya sudah lama percaya Tuhan, jadi Kristen, pengetahuan dan pemahaman doktrin Kristen yang juga banyak tahu, bahkan sudah sering terlibat dalam pelayanan, tetapi sayangnya saudara belum benar-benar kenal kepada pribadi Yesus itu sendiri. Maka orang seperti ini ketika dalam hidupnya menghadapi godaan, tantangan, dan cobaan, pergumulan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Malah bisa-bisa
orang seperti ini melakukan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Ayat 36 mau menggambarkan juga kepada kita bahwa para murid sebenarnya tidak tahu dan tidak mengerti apa maksud Tuhan Yesus meninggalkan orang banyak pada saat itu dan mengajak bertolak ke seberang, ke satu desa yang bernama Gerasa. Yesus meninggalkan orang banyak itu karena dia tahu kerajaan surga itu milik semua orang. Yesus menyeberang kemana? Ke daerah orang-orang Gerasa. Orang-orang yang bisa dikatakan non-Yahudi, dia tinggalkan orang-orang Yahudi yang banyak itu, sebaliknya dia pergi ke tempat orang-orang non-Yahudi, dan Yesus sangat sadar, saudara, kerajaan surga milik semua orang, bukan hanya milik orang-orang Yahudi. Yesus bukan saja meninggalkan orang yang banyak itu, tapi bahwa orang banyak itu adalah orang-orang Yahudi, yang artinya dia juga meninggalkan keluarganya, saudara-saudaranya, rasnya, dan pergi kepada orang-orang Gerasa. Kita tahu, satu penyakit orang Kristen saat ini yang suka muncul ke permukaan masalah gereja adalah mereka seringkali menganggap kerajaan surga itu ya hanya yang ada di rumahnya, keluarganya, cucu saya, anak saya, suami saya, istri saya, sepupu saya, keponakan saya, orang-orang saya, bisa dikatakan, itu adalah kerajaan surga. Sedangkan orang-orang yang ada di luar lingkaran itu, apalagi yang berbeda suku dan yang dianggap asing itu, terserahlah mereka mau ngapain. Bagi banyak orang Kristen, di mana kerajaan surga, saudara, ya di gereja. Hanya di dalam gedung gereja. Inilah kerajaan surga. Yang di luar itu bukan. Jadi di sini saja. Saudara, kita menyadari setelah datang wabah virus corona, hancurlah paradigma seperti itu. Karena kita pun tidak selamanya ada di dalam gereja, saudara. Tetapi Yesus bukan seperti itu, saudara, puji Tuhan. Alkitab jelas mengatakan Yesus meninggalkan orang-orang yang banyak itu, dia pergi ke suatu tempat, ke tempat orang Gerasa, dan Yesus melayani mereka serta memuliakan Allah. Saudara, mari kita mengenal pribadi Yesus dengan serius dan setia saat ini. Mari kita semakin peka dan paham apa yang diinginkan Yesus bagi hidup kita. Yang kedua, saudara, menempatkan Yesus yang benar dan tepat dalam hidup menguatkan iman kita. Ayat yang ke-38. Dalam narasi selanjutnya dituliskan suatu keadaan yang mengerikan. Dikatakan kemudian tiba-tiba datang angin taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang sangat besar masuk dan mulai memenuhi perahu mereka. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara, sekilas kita membaca para murid betapa paniknya pada saat itu. Maka cepat-cepat mereka minta tolong kepada Yesus untuk segera bertindak. Dalam tanda petik, saudara. Yesus yang pada saat itu sedang lelah karena sepanjang hari sudah pelayanan dan dia juga butuh beristirahat, dibangunkan oleh para murid. Tetapi saudara, masalahnya apakah benar kalimat para murid itu mau minta tolong kepada Yesus? Karena di akhir kisah ini terbukti Markus mencatat para murid jelas tidak mengenal Yesus dengan baik. Saudara, letak geografis Danau Galilea yang dikelilingi banyak perbukitan sering menyebabkan angin besar yang menimbulkan gelombang air yang tinggi. Sifatnya pun sering terjadi tiba-tiba. Jadi sudah menjadi fenomena alam yang sebenarnya tidak asing lagi pada saat itu. Begitu juga para murid, bukan pertama kali mereka melintasi dan menyeberangi Danau Galilea, saudara. Seharusnya melalui pengalaman dan jam terbang mereka sangat cukup untuk menghandle keadaan pada saat itu. Tetapi diceritakan peristiwa saat itu berbeda sekali. Penulis Injil mau menggambarkan perahu kecil mereka
mulai penuh air. Artinya dikit lagi tenggelam, saudara. Orang seisi perahu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hanya Yesus yang gak ngapa-ngapain, kira-kira begitu, saudara. Karena sedang tidur, maka jelas, saudara, murid membangunkan dia dengan tujuan. Bantuin kita dong, guru. Kita lagi repot nih. Kok tidur terus? Kalau saya mau terjemahkan dengan bebas seperti itu kira-kira, saudara. Saudara, para murid bukan menganggap Yesus sebagai penguasa alam semesta dan Tuhan, tapi hanya menganggap sebagai rekan kerja yang seharusnya membantu untuk mengusahakan perahu agar tidak tenggelam. Para murid bukannya berdoa kepada Yesus dan percaya dia pasti sanggup menolong, tetapi sebaliknya para murid hanya menempatkan Yesus sebagai orang yang tidak peduli dan tidak lebih kuasanya daripada mereka. Para murid telah berhasil menempatkan Yesus di posisi yang salah dalam hidup mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kepercayaan yang solid terhadap Yesus saat itu. Maka di ayat selanjutnya penulis melanjutkan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini, Yesus di mana engkau tempatkan? Yesus kita anggap siapa? Yesus sebagai apa dalam kehidupan kita? Ada orang Kristen yang menganggap dan menempatkan Yesus hanya sebagai alternatif atau pilihan yang bisa dipercaya. Karena mereka bisa dengan mudah mencari pertolongan kepada yang lain juga. Bila dirasakan, Yesus tidak memenuhi permintaan mereka. Ada juga orang Kristen yang menganggap dan menempatkan Yesus sebagai pribadi yang bisa disuruh-suruh, bisa membela dan bisa memaklumi kelemahan dan keberdosaan mereka. Ada orang Kristen yang menganggap dan menempatkan Yesus sebagai pribadi yang tidak berkuasa sama sekali, tidak mampu melihat perbuatan salah kita, bisa seenaknya dipermainkan. Betapa celakanya orang Kristen yang seperti demikian. Saudaraku, kiranya jemaat Tuhan yang ikut dalam ibadah ini tidak ada yang seperti demikian. Saudara dan saya adalah orang Kristen yang sadar betul bahwa Yesus itulah adalah satu-satunya penyelamat kita, pemimpin hidup kita, dan maha berkuasa atas seluruh makhluk dan ciptaannya. Ketika saudara menempatkan Tuhan dengan benar dalam hidup, seharusnya berdampak juga kepada pertumbuhan iman kita. Kita tidak seperti para murid yang lupa ada Tuhan yang maha berkuasa dalam perahu mereka. Maka dengan demikian jangan kita juga pernah lupa hidup kita ini selalu ada bersama dengan Yesus. Yang ketiga, saudara, menciptakan hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan, memelihara iman kita. Ayat yang ke-41. Saudara-saudara, di akhir perikop ini sebenarnya mau mengkonfirmasi kepada kita bahwa para murid benar-benar tidak mengenal Yesus dengan baik. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, bisa dibayangkan sekian tahun hidup yang penuh kebersamaan dengan Tuhan Yesus itu ternyata tidak menjamin para murid mengenal Yesus dengan baik. Betapa sedihnya, saudara. Alkitab mencatat semua murid Tuhan Yesus mengalami remedial, pengulangan melalui kesempatan kedua. Bahkan ada satu yang benar-benar drop out, saudara, gagal total. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di sini jangan kita pernah mengecilkan para murid Tuhan Yesus. Sebaliknya, itulah gambaran hidup kita juga, saudara, yang sebenarnya. Kita ini yang kurang mengenal Yesus karena memang selama ini relasi kita tidak pernah terbangun dengan kuat.
Kita mungkin saat ini malas beribadah, malas berdoa, nggak pernah lagi bersaat teduh baca firman Tuhan secara rutin. Akibatnya kita menjadi sulit untuk percaya kalau Yesus sanggup menolong dan melindungi hidup kita. Mari saudara, pada saat ini saya mengajak melalui kebenaran firman Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita untuk tetap membuat dan mengusahakan relasi kita dengan Yesus. Bukan saja dengan rajin beribadah, sering berdoa, dan suka membaca firman, itu standar saudara. Tetapi mari kita juga bisa melakukan lebih lagi yang sebenarnya di dalam setiap perkara yang kita lakukan, baik dalam bekerja, bercengkerama dengan keluarga, melakukan hobi dan kesenangan, bahkan dalam kesendirian dan keterpurukan, saudara. Mari kita selalu bicarakan kebaikan dan kesukaan Tuhan bagi hidup kita. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bergaul intim dan selalu tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, untuk menerima kenyataan badai kehidupan, maka sebenarnya kita harus memahami. Yang pertama, badai itu selalu ada, saudara. Selama kita masih melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan, kita punya kemungkinan besar bertemu dengan beragam tipe badai. Kebutuhan uang untuk anak-anak mau sekolah, kuliah, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan damai dalam rumah tangga yang retak, kebutuhan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita. Semua itu bisa menjadi badai bagi kehidupan kita. Sampai di sini, mari mainkan peranan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan benar, saudara. Bagian kita adalah harus melakukan yang sebaik mungkin di mata Tuhan dalam menghadapi terpaan badai itu. Jangan sampai kita menghindari badai dengan berbuat dosa, saudara. Yang kedua, saudara, nikmati saat yang terindah untuk merasakan kuasa Tuhan. Saat kita berada di tengah badai adalah saat terindah sebenarnya bagi kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan. Tidak mudah, saudara. Kita akan tenang dalam menghadapi badai itu kalau kita tahu bahwa meskipun kita melewati badai, Tuhan selalu ada dan menyertai kita dan juga memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk melewati dan mengalahkan setiap badai yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan yang ketiga, saudara, badai itu tidak selamanya ada pada saudara dan saya. Saudara, ini yang terpenting. Badai pasti akan hilang. Menjadi pertanyaannya bagi kita, setelah badai berlalu, kita ada dalam kondisi yang seperti apa? Puji Tuhan, dalam Markus 4 ayat 35-41, para murid akhirnya menjadi semakin menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa yang maha besar. Hal itu terbukti dari akhir hidup para murid yang hampir semuanya mereka mati martir karena setia kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menurut literatur yang saya baca, seekor burung Raja Wali, saudara ya, burung Raja Wali itu tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul. Badai yang sesungguhnya, saudara ya. Jauh sebelum badai itu akhirnya datang, Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Luar biasa, saudara. Dan ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya selebar-lebarnya sehingga angin badai yang datang menerjang dirinya itu justru mengangkat dia melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu dan melewati badai yang sedang terjadi waktu itu. Luar biasa Tuhan, pencipta burung Raja Wali. Waktu badai mengamuk, saudara, Raja Wali justru memanfaatkan badai dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi yang membuat dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Saudara, bila kita berada di tengah badai hidup, bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati badai itu
dan menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi, dan jauh lebih kenal tentang karya, kuasa, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara, sekarang ini tentu ada banyak macam dan kondisi yang bisa saja menjadi badai dalam kehidupan kita. Pertama-tama, tentu kita menyadari wabah virus corona itu sendiri, yang bisa menimpa kita, siapa saja, atau orang-orang yang kita kasihi. Tidak mudah melewati masa-masa ini. Yang kedua, badai kehidupan itu bisa juga masalah ekonomi yang muncul di seluruh dunia. Karena wabah virus corona ini, itu bisa saja menimpa sahabat kita, kenalan kita, bahkan saudara sendiri karena pekerjaan atau bisnis saudara terkena secara langsung. Sebagai karyawan, kita juga bisa saja mengalami pemotongan gaji karena saat ini kita lebih banyak WFH dibandingkan ada di kantor. Bahkan bisa saja perusahaan tempat saudara bekerja gulung tikar dan akhirnya saudara menjadi di PHK, kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, masalah rohani ataupun masalah gereja yang bisa timbul karena larangan beribadah. Feel yang berbeda pada saat ibadah online, lama tidak saling bertemu jemaat. Bahkan karena kebaktian online ini saya tidak tahu sudah berapa banyak jiwa-jiwa orang Kristen yang semakin jauh dari Tuhan. Yang sudah kering dan bosan dengan cara beribadah seperti ini. Semoga saudara dan saya tidak pernah bosan ya, selalu beribadah seperti ini. Keempat, bisa saja muncul huru-hara, masalah, dan kekacauan politik. Khususnya di negara kita, problem wabah virus corona sangat bisa bercampur dengan politik. Problem SARA dan sebagainya. Panic buying yang saudara tahu belum lama ini. Munculnya oknum-oknum jahat yang suka memonopoli produk pangan dan kesehatan, serta mereka tidak ragu memakai situasi ini untuk mengenyangkan perut mereka sendiri. Belum lagi oknum-oknum tokoh politik yang mau menjatuhkan pemerintah dan lain-lain. Kelima, tidak bisanya kita keluar rumah secara sembarangan. Pasti bisa menimbulkan gangguan kesehatan jiwa dan fisik kalau yang tidak kuat. Cabin fever. Kita sukar untuk bersosialisasi, stres karena harus di rumah terus. Dan lukanya relasi dengan anggota keluarga mulai timbul. Dan juga masih banyak lagi permasalahan yang ada. Keenam, saudara. Bisa saja penjahat atau tindakan kejahatan yang mungkin akan menjadi makin banyak dan penuh dengan inovasi cara-cara mereka. Ketujuh, hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan wabah virus corona, namun tetap bisa saja menjadi badai dalam kehidupan kita. Misalnya, sakit penyakit, bencana alam, banjir, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan, kita mengalami penipuan, dan seterusnya. Ketika kita memahami isi dari perenungan tema ini, saudara, menghadapi badai kehidupan, kiranya kita tidak lagi menekankan masalah badainya, saudara. Tetapi mari kita fokus kepada Yesusnya, yang sangat mampu mengatasi semua badai kehidupan itu. Amin, saudara? Katakan amin kepada anggota keluarga yang lain. Amin, Yesusku dahsyat. Dalam masa-masa sukar seperti ini, kita harus mengetahui suatu fakta. Kita orang Kristen adalah anak-anak Allah dan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Yesus yang kita percaya tidak pernah tertidur dan tidak pernah mengacuhkan kita. Sebaliknya, Yesus selalu memperhatikan kita dan sigap untuk menolong saudara dan saya. Perjalanan hidup kita ini digambarkan seperti sebuah perahu yang sedang berlayar di lautan lepas, yang tidak bisa menjanjikan pelayaran mulus tanpa terpaan ombak, badai, dan amukan gelombang. Sebab semuanya itu bisa datang sewaktu-waktu dan menimpa siapa saja, termasuk orang percaya sekalipun. Namun selama kita selalu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu kita, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saudara. Kita pasti sanggup melewati semuanya dan mampu berkata, "Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun aku akan bertahan.
karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini menjadi satu pujian yang dinyanyikan oleh Bobby Febian dengan judul Engkaulah Perisaiku. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita dekatkan posisi kita dengan anggota keluarga kita yang lain, yang ada di rumah di mana saja. Mari kita saling berpegangan tangan. Kalau rumah dan tempat saudara berkumpul nyaman untuk berlutut, mari kita berlutut saat ini saudara, dan mengambil waktu untuk berdoa. Kita minta kekuatan yang asalnya dari Tuhan itu untuk selalu menguatkan iman kita dan keluarga kita untuk menghadapi seluruh badai kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu siap menopang, menolong, memelihara, mencukupkan kita. Mari kita bersama dengan anggota keluarga kita berlutut berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk selalu menopang, menguatkan kita melalui badai kehidupan yang dahsyat ini. Mari kita mengambil waktu teduh, kita berdoa secara pribadi bersama dengan anggota keluarga kita. Sekali lagi, jika memungkinkan tempat saudara untuk berlutut, mari kita berlutut kepada Tuhan, memohon kekuatan yang asalnya dari Tuhan, menopang, memampukan hidup kita bersama anggota keluarga kita. Mari kita mengambil waktu teduh, kita berdoa secara pribadi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Adalah janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa di dalam surga, suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di hati dan pikiran kami teruslah bekerja sebebas-bebasnya untuk meneguhkan firman Tuhan yang baru kami dengar, untuk mengingatkan bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan terlebih dari itu semua, kiranya iman yang ada pada kami ini, yang sangat kecil ini, biar Tuhan kuatkan, Tuhan tumbuhkan, agar kami semakin hari semakin menyadari bahwa Tuhan begitu maha besar, begitu luar biasa memelihara kehidupan kami yang rapuh ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami bukan saja kami bisa terbebas dari badai kehidupan, bisa terlepas dari badai kehidupan, tetapi yang sesungguhnya yang lebih penting adalah di manakah peran iman kami sebagai orang Kristen selama ini. Sebesar apa kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami mohon kiranya Tuhan menguatkan iman kami, agar kami boleh sungguh-sungguh benar mengerti, mengenal Tuhan, menempatkan Tuhan, dan juga selalu mengusahakan menciptakan relasi yang intim dengan Tuhan, agar nantinya berdampak kepada iman kami yang kuat kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kepadamu di dalam situasi yang sulit ini, bangsa Indonesia dan juga masyarakat Indonesia yang ada. Kiranya kasih karunia Tuhan beserta dengan kami. Kasih karunia Tuhan beserta dengan para pemimpin negeri ini untuk boleh bijak dan arif untuk memutuskan yang terbaik bagi perubahan, pemulihan bangsa ini. Kami punya Allah yang maha besar, Allah yang maha pemelihara, dan Allah yang sanggup menolong kami.
Dan kami percaya Allah juga yang sanggup melepaskan bangsa ini dari keterpurukan, dari wabah virus corona, dan juga dari keterpurukan ekonomi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan tolong negeri ini. Pakai kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk selalu terus ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih kepada Pendeta Regi Arthur yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian pertama hari ini, dan Guru Injil Felix Mastra yang menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian kedua pada pukul 10.30. Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih atas pelayanan saudaraku sekalian. Demikian juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun dari tanggal 18 Juli sampai dengan 24 Juli akan datang. Selamat ulang tahun kepada Liao Moilan, kepada Timotius Wijaya Budiman, kepada Imelda Wijaya, kepada Yuliani Kuswanto, kepada Wansuli, kepada Indah Puspitasari, kepada Indri Yuliawati Suhirman, kepada Pendeta Rudi Simon. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan kepada Tuhan dapat memberikan melalui transfer ke rekening BCA atau QR code banking BCA atau melalui amplop persembahan gereja. Tuhan kiranya memberkati persembahan saudara dan kiranya bermanfaat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GKR khususnya. Pada pukul 10 ibadah sekolah minggu akan berlangsung. Harap orang tua mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dengan tema Belas Kasihan Yesus. Saudara, hari Rabu ada kebaktian atau persekutuan doa seperti biasa pada pukul 19 malam atau pukul 7 malam. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Dr. Irma de Mastra dengan tema Ingatlah akan istri Lot. Pada minggu depan, ibadah umum pertama, ibadah umum pada pukul 8 pagi seperti biasa. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Robert Siaan dengan tema Tuhan jika Tuhan mau. Harap jemaat mempersiapkan diri mengikuti ibadah pada pukul 8 pagi pada minggu yang akan datang. Dan disampaikan pada minggu yang akan datang pada tanggal 25 Juli 2021, Badan Pengurus Pusat mengadakan rapat pimpinan atau Rapim GKR se-Indonesia pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Diundang semua anggota Badan Pengurus Jemaat dan hamba-hamba Tuhan se-GKR mengikuti rapat pimpinan ini melalui platform Zoom. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati.